Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini dalam pertemuan ketiga, ya, yang kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik. Teman-teman sekalian, ya, sebelum kita membahas sejarah dan perkembangan ilmu politik, saya ingin menyampaikan ada ucapan yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Kata Mahatma Gandhi, beberapa hal yang akan menghancurkan kita, yaitu politik tanpa prinsip, kesenangan tanpa kesadaran, kesehatan tanpa kerja, kekayaan tanpa kerja, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, dan ilmu tanpa kemanusiaan, serta penyembahan tanpa pengorbanan. Ya. Disampaikan oleh Mahatma Gandhi, tokoh penting ya dalam kehidupan berpolitik dan bernegara di India. Nah, berkaitan dengan sejarah ilmu politik, kita tahu bahwa ilmu politik ini merupakan salah satu cabang ilmu yang paling tua, dan dia sudah berkembang sejak Romawi dulu, karena memang ada kebutuhan untuk memahami ilmu politik dengan ya interaksi yang terjadi antar manusia. Jadi manusia membutuhkan interaksi satu dengan yang lain, dan dalam berinteraksi tadi maka mau tak mau harus ada politik, ya, harus ada strategi, harus ada siasat. Nah, dalam pendekatan pada masa ini dikenal dengan pendekatan tradisional, ya, dan pendekatan tradisional ini ya sifatnya normatif, filosofis, ya historis berdasarkan sejarah, atau pendekatan institusional, ya. Tapi kemudian mengalami perkembangan itu menjadi pendekatan modern, yang mana pendekatan modern ya belakangan kemudian memunculkan pendekatan behavioralism, ya, melihat tingkah laku manusia, atau post behavioralism, ya, atau ya sudah setelah itu, dan Marxism approach. Berkaitan dengan sejarah ilmu politik tadi, ya, dia berasal dari Romawi, dan tokoh pentingnya dari Yunani, maksudnya tokoh penting awal itu adalah Plato. Yang Plato ketika menulis tentang politik itu dalam bentuk dialog, ya. Ya, misalnya secara filosofis mempertanyakan apa makna keadilan, apa makna pemerintahan yang baik. Yang intinya politik ini adalah mencoba untuk mencari strategi apa yang terbaik untuk kehidupan manusia. Nah, muridnya yaitu Aristoteles sebagai bapak dari ilmu politik mencoba tidak cuma sekedar kemudian memahami politik secara filosofis, tapi mulai dengan secara saintifik, mulai dengan melihat realita dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Maka Aristoteles termasuk orang pertama yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu political science. Ya, dia percaya bahwa politik ini adalah bagian dari sains, artinya bukan cuma sekedar filosofis, tapi juga harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Ya, hanya dia mencoba melihat misalnya ya, beberapa otoritas, ya, dan cabang-cabang dalam pemerintahan, struktur pemerintahan, bentuk pemerintahan, ya, itu dibahas. Misalnya kan kalau struktur pemerintahan, ada militer itu fungsinya seperti apa. Maka dengan demikian dia bisa membedakan apa yang dimaksud dengan bentuk negara. Ya, jadi atau sistem politik suatu negara itu berdasarkan berapa jumlah orang yang memimpin negara tadi. Ya, ada kepemimpinan yang berada pada tangan satu orang. Ada kepemimpinan pada beberapa orang, ada kepemimpinan pada banyak orang. Nah, ternyata menurut Aristoteles, ya, kepemimpinan dengan tiga jumlah pemimpin ini ada yang bersifat legitimate, artinya dia bagus. Ya, kepemimpinan betul-betul memperjuangkan untuk kepentingan semua orang, tapi ada yang korup karena kepentingan tadi hanya untuk kelompok mereka saja. Nah, yang legitimate, yang ini bagus karena memperjuangkan untuk banyak orang. Kalau dia sifatnya hanya satu orang, itu monarki. Jadi monarki itu bagus, ya, selama dia masih memperjuangkan untuk orang lain. Tapi ketika monarki tadi sudah untuk yang pribadi, maka monarki akan berubah menjadi tirani. Nah, keadaan tirani, dan ini memang terjadi sejenis evolusi, gitu ya. Orang yang sudah monarki, semakin lama dia berkuasa, merasa kuat, jadi tirani. Nah, maka muncul sekelompok orang, ya, yaitu aristokrat, ya, kelompok
yang ingin melakukan perubahan, sekelompok orang melawan tirani. Jadi maka aristokrasi itu menjadi pemimpinan yang legitimate, pemimpinan yang bagus ya beberapa orang tadi. Tapi karena memang politik tends to corrupt, ya, maka ada kecenderungan kelompok aristokrasi ini akan bergeser menjadi kelompok oligarki. Ya tetap ya sekelompok orang itu, tapi bergeser tujuan mereka dari yang awalnya untuk kepentingan banyak orang bergeser menjadi kepentingan ya kelompok mereka sendiri. Maka muncul komplain dari masyarakat yang mereka betul-betul ingin memperjuangkan kebersamaan, maka muncul kelompok atau sistem politik yang disebut dengan polity. Ya, dan polity ini menurut Aristoteles ini adalah the best form of government. Jadi bentuk pemerintahan yang paling baik itu adalah polity. Tapi kalau polity ya membuat kemudian orang tadi hanya berjuang untuk ya kelompok mereka saja, tapi tidak untuk semuanya, dia akan bergeser menjadi demokrasi. Nah, itu pemikiran yang muncul dalam apa namanya sudut pandang Aristoteles. Karena itu Aristoteles justru mengatakan bagi dia demokrasi itu adalah bentuk terjelek, ya. Aristoteles mengatakan demokrasi adalah bentuk terjelek dari pemerintahan. Nah, kemudian ini dalam perspektif Barat atau dalam sejarah ilmu politik Barat. Adapun dalam pendekatan non-Western, maka ada beberapa sebenarnya pemikir yang lain. Ada Confucius itu di Cina, ada Kautilya itu di India, ya, atau dalam tradisi Islam, tapi itu udah belakangan ya. Belakangan atau abad pertengahan itu adalah Ibnu Khaldun yang berasal dari Afrika Utara, ya, yang dia sebenarnya lebih memberikan pengaruh yang cukup besar ya terhadap studi politik ya berkaitan dengan negara-negara Arab atau background-nya itu adalah Muslim. Nah, itu masa yang sifatnya tradisional ya atau bahkan sampai abad ke pertengahan. Baru kemudian ketika bergeser ke abad modern, maka muncul tokoh seperti Machiavelli. Ya, Machiavelli ini dia di Eropa ya, di Italia. Karya paling terkenalnya adalah The Prince, yang sebenarnya tulisan ini adalah dia buat sebagai nasihat gitu, untuk Raja Florence, ya, pemimpin Florence waktu itu Loreno di Ferro de Medici, ya, yang dia akhirnya menawarkan ya solusi-solusi yang sifatnya mungkin oleh orang umum dianggap bersifat amoral, ya, tidak sesuai dengan moralitas, ya, dan bagi dia memang beginilah kepemimpinan itu harus dilakukan. Seorang pemimpin harus berusaha untuk menjadi seperti lion, seperti singa hutan, ya, dia harus kuat, buas. Tapi pada aspek yang lain dia juga harus seperti rubah, yang bisa menampilkan dirinya sebagai sosok yang lembut, sosok yang mengayomi dengan orang lain. Tapi ini hanya tampilan luar saja. Tapi secara moralitas, pemimpin harus dalam tanda kutip kejam. Ya. Makanya dalam konsep moral, Machiavelli itu menawarkan ya moralitas kan ini basicnya adalah dengan agama. Orang punya moralitas ketika dia ada nilai-nilai spiritual. Maka kata Machiavelli, moralitas masyarakat itu harus berdasarkan moralitas agama. Karena dengan agama orang merasa dikontrol dimanapun dia berada, sehingga dia akan taat kepada pemimpin. Ada nilai-nilai kebaikan. Tapi seorang pemimpin itu tidak boleh ada atau memiliki moralitas berdasarkan agama. Kenapa? Karena dia, kata Machiavelli, akan menjadi seorang pemimpin yang lemah. Ya, kalau yang lemah nanti mau tegas, ya, bahkan menculik orang misalnya, membunuh lawan politik, itu dia tidak akan kuat. Maka moralitas yang dia miliki sebagai sosok pemimpin, sebagai pribadi dia, harus moralitas sendiri yang sifatnya kejam. Tapi ditampilkan kepada orang lain dengan moralitas agama. Jadi ada dua sisi ya moralitas yang dimiliki oleh pemimpin. Maka kata Machiavelli, dari sini kelihatan bahwa politik yang dia tawarkan adalah politik yang bersifat sekuler, ya, berdasarkan akal dan tidak ada agama di sana. Nah, dalam perkembangannya kemudian ilmu politik ini dikaji lebih lanjut. Kalau tadi Machiavelli lebih bersifat teknis, gitu ya, nasihat-nasihat untuk rajanya, maka Thomas Hobbes mulai dia melakukan analisis lebih mendalam, melihat politik itu sebagai dengan center, dengan pusatnya itu ada pada power. Kemudian Hobbes juga mengatakan bahwa ya kita tidak perlu kemudian punya
sama seperti tadi, punya reference ya, bahwa power itu semuanya ada pada Tuhan ya. Jadi bagi dia, bagaimana manusia ya, dia untuk ya bertahan hidup, karena realita yang ada di tengah masyarakat ini adalah masyarakat yang anarki. Negara ini adalah negara yang anarki. Ya, seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia akan menang. Maka bisa jadi kelompok-kelompok yang lemah itu akan merasa takut, merasa terancam, ya, dan itu ya terjadi misalnya kelompok yang tidak punya kekuatan, civil society. Karena itu dalam rangka untuk menjaga adanya peace, ya, adanya perdamaian, adanya keamanan, maka perlu dibangun social contract. Maka Thomas Hobbes menawarkan social contract di tengah masyarakat ya, dalam konsep politik ya, supaya kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban dari warga negara atau pemimpin itu jelas. Dan ini nanti dikembangkan lagi ya, ada misalnya John Locke ya, ada Montesquieu dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang mereka nanti ya, kalau teman-teman sudah belajar tentang pemikiran politik barat itu akan berbeda ya perspektifnya. Yang jelas social contract ini menurut dia sangat dibutuhkan untuk menjaga kehidupan, kebebasan dan properti ya, kepemilikan di tengah masyarakat tadi. Ya, maka kalau misalnya pemerintah itu gagal untuk menjaga hak-hak dari warga negaranya, maka pemerintah yang seperti ini boleh untuk dikudeta. Itu pandangan dari pandangan dari Hobbes. Adapun Montesquieu ya, atau Montesquieu, dia menulis ya buku The Spirit of Laws. Dia mulai mencoba untuk mengembangkan komparatif politik ya, perbandingan politik di tengah masyarakat modern. Ya, bagi dia ya, yang ini juga menarik, bahkan berkembang sampai sekarang, itu digunakan di Amerika. Dia menawarkan konsep balance of power, check and balance, separation of power, bahwa dalam sebuah pemerintahan supaya kemudian terjadi perimbangan hak dan kewajiban serta power tadi, harus ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Karena ketika ya kekuasaan semua ini ada pada satu tangan, maka ini akan ya menyebabkan otoritarianisme ya, atau mungkin istilah lain kalau sekelompok orang ya tadi disampaikan oleh Aristoteles, ini akan ya menyebabkan ada hegemoni dari kelompok ya yang berkuasa. Kemudian Jane Bowden ya, dia juga mengembangkan konsep baru lagi. Jadi ilmu tadi berkembang. Awalnya hanya sekedar filosofis, kemudian bersifat empiris pada masa Aristoteles, kemudian Machiavelli, dia dalam bentuk nasihat-nasihat. Ya, ketika sudah Thomas Hobbes, dia kontrak sosial. Ya, ketika Montesquieu, dia sudah separation of power. Jane Bowden menambahkan lagi, kita perlu ada juga yang disebut dengan sovereignty. Ada kedaulatan negara. Yang negara seperti apapun harus punya, atau harus dia menjadi ultimate source ya, sumber paling tinggi dari hukum ya pada suatu teritorial. Kemudian ada banyak sebenarnya perkembangan-perkembangan. Nah, dan itulah yang terjadi dalam politik bahkan sampai sekarang ini. Nah, berikutnya ada pengalaman Amerika ya, yang kita tahu memang Amerika sekarang ini menjadi pemimpin dunia, maka kita juga perlu melihat bagaimana bahwa Amerika ini sebenarnya sistem politiknya ya awalnya itu banyak terpengaruh dari Jerman ya, tapi berkembang terus tahun 1800-an. John Hopkins University, mereka langsung membuat ada jurusan sejarah dan politik science. Ini menunjukkan bahwa memang pendekatan history itu dikembangkan dulu untuk memahami ilmu politik. Jadi sebelum kita melihat ya, ini keadaan kita sekarang begini dan harus seperti apa kita membentuknya, maka we have to look backward. As far as you look backward, ya sejauh Anda memandang ke belakang, maka as far as you look forward, sejauh itu juga Anda akan mampu untuk memandang ke depan. Nah, jadi ini yang dilakukan ya di John Hopkins University. Maka terus mereka dilihat ternyata ini bukan hanya sekedar urusan dengan ekonomi, dengan urusan history, tapi juga ada history and economic politik masuk di Michigan University. Itu digabung. Jadi kajiannya bukan hanya kajian, karena power itu bukan hanya lihat sejarah, tapi ekonomi juga menjadi salah satu power yang besar. Kemudian di Columbia, kita bukan cuma sekedar sejarah, tapi harus ada komparatif. Jadi metode komparatif sejarah itu dikembangkan di Hopkins University. Jadi dari sini kita melihat akhirnya
Ya, perkembangan politik tadi ada yang bersifat historis, ya itu dilakukan semua di Amerika. Jadi historical study, udah lihat, oh pahami negara, hukum, kedaulatan, hak, keadilan, orang masa lalu seperti apa, kemudian dilihat konteks sekarang. Ada yang bersifat normatif preskriptif. Terus apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, nasihat, apa maksudnya saran-saran yang bersifat normatif, ideal, ya maka munculkan kelompok nanti ada ideologi idealisme, ya seharusnya seperti apa. Kemudian ada yang mulai mengembangkan, oh politik harus dilihat dari institusi politiknya. Nah, nanti bentuk negara apakah dengan presidensial, apakah dengan sistem parlementer, apakah dengan federalisme, apakah negara kesatuan dan seterusnya. Kemudian dikembangkan juga ya pada pertengahan abad ke-20 itu metode yang bersifat saintifik. Nah, sudah mulai kita tidak mau sekedar a priori tapi munculkan antitesisnya. Ya, ada deduktif ya metode dalam memahami politik. Lihat premis mayornya, ya, logika umumnya, kemudian nanti dilihat fakta-fakta yang kecil. Ya, jadi ada deduktif, ada historical, ada komparatif terus berkembang dan ya ini menjadi warna sendiri dalam memahami ilmu politik. Bahkan Gettel dia mulai melakukan survei, ya melakukan ukuran seperti misalnya sekarang, oh kita bisa sebelum pemilu saya sudah bisa itu memperkira siapa akan menjadi presiden. Lihat itu kecenderungan politik, budaya politik yang ada di masyarakat, struktur politik, kekuatan masing-masing pihak. Maka ini yang disebut dengan behavioral science, ya. Ya, memahami ilmu politik itu dengan behavioral, ya, memahami sikap-sikap dari manusia, ya. Ada konsep apa namanya aktor ya dalam politik dan ada banyak perkembangannya, ya. Yang jelas ini akhirnya sangat bermanfaat ya behavioral untuk memahami bagaimana misalnya proses pengambilan kebijakan di legislatif, di judicial atau mungkin di eksekutif. Bahkan ada perkembangan yang ya dalam memahami politik itu dengan psychological approach, ya, dengan pendekatan psikologis. Jadi kebijakan ada pada level internasional, ada pada level negara, ada pada level regional, ada pada level negara, bahkan ada pada level individu. Kadang-kadang ada suatu kebijakan sebenarnya bukan ya meskipun dirasionalkan itu seperti rasionalitas negara, tapi hakikatnya sangat terpengaruh dengan individu siapa yang berkuasa tadi. Atau bahkan sebagian dari elit. Ya, jangan-jangan ada kebijakan sebenarnya hanya karena presidennya saja yang begini. Atau begitu juga ada pendekatan yang bersifat sosiologis. Jadi nanti insya Allah mungkin detail akan kita bahas. Yang jelas ini ingin menunjukkan bahwa antara satu pendekatan dengan pendekatan lain itu ada apa namanya diskursus ya, ada perdebatan yang ini membuat kemudian kajian ilmu politik ini menjadi semakin mendalam ya, apalagi setelah Perang Dunia Kedua itu muncul ideologi-ideologi ya. Ada fasisme, ada komunisme, ada liberalisme, bahkan kita tahu ada yang disebut dengan perang dingin. Bagaimana ternyata ideologi dalam diskursus politik internasional itu sangat besar pengaruhnya. Maka di sini orang mulai melakukan juga pendekatan atau pemahaman dalam politik dengan pendekatan ideologi, ya. Karena menilai wah kalau cuma sekedar misalnya politik itu adalah struggle for power, itu terlalu simpel. Jadi ini bisa digabungkan sebenarnya antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka boleh kita katakan kajian ilmu politik ini adalah kajian yang bersifat interdisipliner. Jadi kalau teman-teman ingin memahami ilmu politik, ya tidak bisa hanya sekedar dengan ya politik ansih, tapi lihat sejarahnya, lihat psikologinya, lihat ekonominya, dan berbagai bidang yang lain. Ya. Bahkan dengan matematik tadi, ketika ingin melakukan survei, ya harus tahu ilmu matematik. Maka mungkin ke depan muncul jurusan matematika politik. Ya, jadi bukan jadi dukun, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya cepat ya karena kita mau perjalanan. Jadi behavioralism pun ternyata belum cukup. Muncul nanti post behavioralism. Mereka tidak ingin bicara hanya dari sisi negara, tapi juga ingin melihat bagaimana bahwa power itu ya perlu kemudian ada tantangannya. Ya, energi itu tidak termobilisir. Ya, analisis itu yang behavioralism kata mereka belum berkembang dengan baik. Maka muncul ya upaya misalnya untuk melihat bagaimana distribusi kekayaan, bagaimana demilitarisasi, ya, militer itu punya struktur yang sangat kuat, ya. Ini akhirnya memunculkan spirit ya bahwa politik ya spiritnya adalah pada keadilan, pada kebebasan, pada persamaan yang sifatnya ini adalah bagaimana melakukan aksi yang futuristik, aksi yang revolution ya, yang ini kemudian menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat.
teman-teman sekalian, saya kira mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, ya insya Allah kami persilakan ya, teman-teman bisa kita diskusikan ya, dan jangan lupa untuk tugas yang dikerjakan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.